Arabia sepertinya tidak akan pernah lepas dari kehidupan padang pasir. Gurun-gurun tandus menuntut pola hidup kreatif dan menghadiahi penghuninya kebebasan, menyediakan kesempatan menjelajahi daerah seluas-luasnya untuk pengembaraan dan pengembalaan mereka. Dengan gaya hidup inilah akhirnya bangkit semangat juang yang tinggi. Jika musim kemarau datang, itu berarti mereka harus segera menyingsingkan lengan baju, membongkar tenda-tenda, menanggalkan kehidupan hari kemarin dan menetap hari esok dengan pasti. Udaranya yang murni menjanjikan kesehatan bagi jiwa. Keterpisahan mereka dari pergaulan menjadikan penghuni padang pasir itu mampu menjaga kemurnian dan kefasihan bahasa nenek moyangnya. Barangkali itulah kelebihan orang-orang pedalaman yang hidup berpindah-pindah dibandingkan orang perkotaan. Dimanapun berada, kehidupan kota selalu saja menyisakan dilema yang tak terhindarkan. Kehadiran para pendatang dari daerah lain secara perlahan pasti mempengaruhi budaya dan gaya hidup penduduk aslinya. Persaingan dalam mencari nafkah juga kian meningkatkan ketidakpedulian mereka terhadap orang lain. Kepalsuan dan kecurangan dari waktu ke waktu kian menggonggong di balik gerbang-gerbang kokohnya. Pesta pora dan kemalasan telah membusuk menghiasi jantung-jantung kota. Mekah sebagai salah satu kota yang berdiri di antara gundukan-gundukan bukit dan hamparan padang pasir juga tak luput dari berbagai kebobrokan itu. Untuk itulah masyarakat Arabia termasuk Mekah selalu menjaga hubungan baik dengan suku-suku pedesaan. Suku-suku perdesaan inilah yang dianggap mampu mengawal kelestarian budaya nenek moyang mereka, termasuk kefasihan dalam bertutur kata dan semangat juang dalam mempertahankan hidupnya. Karena itulah saat itu di Arabia terlaku kebiasaan mengirimkan anak-anak mereka yang baru lahir di perdesaan sampai mereka siap untuk disapi. Kebiasaan ini hampir dilakukan oleh setiap klan yang telah hidup menetap, tak terkecuali Mekah. Semua ini dilakukan agar anak-anak mereka dapat menghirup udara segar yang menyehatkan badan. Melihat kenyataan seperti ini, masyarakat perdesaan menyambutnya dengan baik. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Meskipun begitu, penduduk perdesaan mempunyai prinsip yang sangat kuat. Bagi mereka, menyusui anak-anak dengan harapan untuk mendapatkan upah secara kontan merupakan pekerjaan yang sangat hina. Berangkat dari budaya inilah, akhirnya mereka justru mempunyai jangkauan yang lebih jauh tentang pekerjaan mengasuh anak-anak ini. Kondisi mereka yang selalu bertetangga dengan kemelaratan serta cuaca yang seringkali menghempaskan ke dalam jebakan kemarau berkepanjangan membuat penduduk perdesaan berpikir jauh ke depan. Jasa yang mereka berikan membukakan satu kesempatan untuk saling tukar manfaat di antara kedua belah. Orang-orang perkotaan ingin mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, sementara penduduk perdesaan mengharapkan akan ada yang sudi mengulurkan bantuan ketika mereka tengah didera kesulitan karena tuntutan alam. Kalaupun tidak mengalami kesulitan, mereka berharap di hari tua nanti anak-anak asuhnya akan tahu diri dan berkenan membalas jasanya, merawat hari tuanya ataupun mengakui saudara sesusuhannya sebagai saudara sendiri. Dari sinilah akhirnya hubungan tersebut senantiasa terjalin dari waktu ke waktu. Dari sekian banyak suku perdesaan, yang paling terkenal adalah Bani Sa'ad bin Bakar, suku Khawazin terpencil yang tinggal di sebelah tenggara Mekah.
Seperti biasa pada bulan-bulan tertentu, beberapa orang dari suku Sa'ad akan datang ke Mekah untuk menawarkan jasanya. Di tahun kelahiran baginda Nabi, konon di perkampungan Bani Sa'ad tengah dilanda kemarau panjang. Kekeringan telah menjemput kehidupan penduduk terpencil itu, hingga banyak hewan ternak yang kurus dan tak mampu menghasilkan susu. Keadaan ini sungguh menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama keluarga miskin seperti Halimah As-Sa'diyah. Tahun itu Halimah ikut rombongan pergi ke Mekah untuk menawarkan jasa mengasuh anak. Tahun itu Halimah ikut rombongan pergi ke Mekah untuk menawarkan jasa mengasuh anak. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat dengan ditemani suami dan anaknya yang masih terlalu kecil untuk ditinggal sendirian. Sepanjang perjalanan anaknya selalu menangis. Halimah dan suaminya tak bisa berbuat banyak. Air susunya telah mengering, sementara onta tua yang dibawanya juga tidak mampu menghasilkan susu untuk diperas. Perjalanan jauh itu tetap ditempuhnya meskipun sepanjang jalan harus menahan perih mendengar tangisan putranya. Sesampainya di Mekah, rombongan itu segera menyebar untuk mencari orang-orang yang membutuhkan jasa untuk menyusukan anaknya pada mereka. Sementara mereka mencari, Aminah tengah menunggu dan berharap agar ada salah satu di antara mereka yang sudi merawat putranya. Beberapa perempuan telah melintas dan mampir ke rumahnya, namun tiap kali Aminah menawarkan putranya untuk diasuh, maka sebanyak itu pula beliau mendapatkan penolakan dari wanita-wanita itu. Semua menolak karena putranya terlahir dalam keadaan yatim. Itu berarti menurut wanita-wanita itu mereka tidak akan mendapatkan balasan jasa dari orang tuanya di kemudian hari. Memang beberapa tahun lalu Abdul Muttalib selaku kakek terkenal kaya. Sayang, ketika baginda Nabi lahir, keluarga beliau telah mengalami kemunduran besar dalam perdagangan. Pantas saja rombongan itu selalu menolak untuk merawat putra Aminah. Tidak berselang lama semua telah mendapatkan bayi-bayi untuk diasuhnya. Kini tinggal Halimah yang masih belum juga mendapatkan bayi untuk diasuhnya. Pada awalnya ia juga telah ditawari untuk mengasuh cucu Abdullah, namun ia pun menolak seperti yang lain. Setelah beberapa saat berada di Mekah, rombongan itu memutuskan untuk segera kembali ke perkampungan mereka. Mendengar hal ini, Halimah berpikir ulang. Bagaimanapun juga ia tidak mungkin kembali dengan tangan hampa. Mekah tinggal menyisakan si kecil yatim yang tak mendapatkan pengasuh, dan seorang termiskin yang tak mendapatkan titipan anak untuk diasuh. Akhirnya ia berkata kepada Haris suaminya, "Demi Allah, aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan anak untuk aku susui. Aku akan mengambil anak yatim itu." "Lakukanlah. Siapa tahu dengan mengambilnya engkau akan mendapatkan berkah," jawab suaminya. Halimah kembali mengetuk pintu rumah Aminah. Ketukan yang telah ditunggu-tunggu Aminah akhirnya datang juga. Menantu Abdul Muttalib segera menghambur menyambut kedatangan Halimah. Keduanya kemudian membicarakan kesepakatan seputar pengasuhan baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuai adat yang berlaku, putra Aminah akan diasuh selama 2 tahun di perkampungan Bani Sa'ad. Sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan susuan dari salah satu wanita dari kabilah Sa'ad ini,
beliau telah mendapatkan susuan dari Suwaibah, seorang budak perempuan milik Abu Lahab. Paman Nabi yang bernama Hamzah dan Abu Salamah bin Abdi Sa'ad juga pernah menyusu pada budak Abu Lahab ini. Sementara itu, Suwaibah sendiri juga mempunyai seorang anak yang bernama Masruh. Dengan begitu, Nabi Muhammad dari budak ini mempunyai 3 saudara susuan, yaitu Hamzah, Abu Salamah bin Abdi Sa'ad, dan Masruh. Karena telah ditunggu rombongan, Halimah segera mohon diri dan sebelum pamit ia terlebih dahulu mencoba menyusui putra Aminah. Dan peristiwa ini sempat ia tuturkan beberapa tahun kemudian. Tak lama setelah ku dekap ia di dadaku, tiba-tiba payudaraku penuh air susu. Ia dan anakku meminumnya sampai kenyang. Kemudian mereka berdua tertidur pulas. Ketika kami keluar rumah dan suamiku mendekati unta betina kami, dia terperanjat ketika mendapati kambing susu onta nampak berisi. Ia kemudian memeras susunya untuk kami minum hingga puas. Itu adalah malam terindah di hari pertama bersama Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kami segera kembali ke kampung halaman. Ku naiki kembali keledai kurusku sambil menggendong anak itu. Namun entah kenapa keledaiku berjalan dengan begitu cepatnya dan dapat menyelip rombongan yang lain. Tak seekor pun dari keledai mereka yang menyamai langkahnya. Karena kami terus melaju ke depan, salah satu rombongan merasa kagum dan berkata, "Hebat sekali kalian, tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledai yang kemarin kalian tunggang itu?" "Tentu saja, ini memang keledai yang sama," kataku. "Suatu mukjizat telah datang padanya." Begitulah komentar mereka. Ketika sampai kampung halamannya yang gersang, Halimah dikejutkan oleh kambing-kambingnya yang terlihat gemuk-gemuk. Susu kambing-kambingnya juga nampak berisi, penuh dengan susu. Kampung yang ia tempati adalah daerah paling gersang dibanding tempat-tempat lain. Tapi kenapa semua itu bisa terjadi? Halimah hanya bisa menatap bayi mungil yang ia bawa jauh-jauh dari Mekah. Hatinya kini kian mantap untuk merawat anak itu. Dia yakin semua keanehan yang dijumpainya pasti tak lepas dari putra Aminah. Hari selanjutnya menjadi hari-hari paling bertuah dalam sejarah hidup keluarga Halimah. Kampungnya memang masih didera kemarau panjang, namun kambing-kambing miliknya tidak pernah kekurangan makan. Halimah sendiri tidak pernah tahu dari mana kambing-kambing itu mendapatkan rumput di tengah kemarau yang terik. Hal ini membuat beberapa tetangganya memerintahkan para gembalanya untuk menggembalakan kambing-kambing mereka di tempat yang digunakan untuk menggembalakan kambing Halimah. Tetapi usaha itu sia-sia. Kambing-kambing mereka tetap kurus dan tak dapat menghasilkan susu. 2 tahun kemudian, dengan berat hati Halimah sekeluarga kembali ke Mekah untuk mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibundanya. Perkembangan putra Aminah yang sangat pesat membuatnya jatuh hati untuk terus mengasuhnya. Di samping itu, Halimah sadar betul kalau kehadiran Nabi Muhammad SAW benar-benar telah membawa berkah tak terkira ke dalam keluarganya. Maka ketika mereka tiba di hadapan Aminah, Halimah mengutarakan semua keinginannya itu. "Relakanlah anak ini bersamaku hingga ia tumbuh lebih besar. Aku khawatir dia akan terkena wabah penyakit yang menjalar di Mekah," bujuk Halimah. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya Aminah berkenan untuk melepas kembali putranya. Apalagi wabah yang saat itu menjalar di Mekah belum juga reda.
Jadi ada baiknya membiarkan Nabi Muhammad SAW untuk hidup di alam bebas dengan udara yang lebih segar. Sekali lagi Halimah mendapatkan kesempatan mengasuh putra Aminah dan seisi keluarganya menyambutnya gembira.